Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi, walau hanya sebentar. Udah mulai. Hai Andika, guys, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi headset gaming murah yang sudah punya fitur 7.1. Yang satu adalah headset gaming Nook 9 yang dulu sempat menjadi best seller, ini produknya Armageddon. Dan yang satu lagi adalah Nook 13R, dan ini adalah produk terbaru dari Armageddon di lini headset gamingnya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum makan, jangan lupa makan. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas kedua headset dari Armageddon ini. Yang sebelah kiri namanya adalah Nook 13R yang merupakan produk terbaru dari Armageddon. Yang sebelah kanan adalah Armageddon Nook 9. Yang ini dulu adalah produk best sellernya headset gaming dari Armageddon. Dan di video kali ini kita akan membandingkan Armageddon Nook 9 dan juga Armageddon Nook 13 untuk mengetahui apa saja yang di-upgrade dari Nook 9 ke Nook 13 dan apa saja perbedaannya, baik dari segi kualitas suara, desain, dan juga build quality. Kalau dari segi packaging, sebenarnya saya tadi mau unboxing dan menunjukkannya kepada kalian, cuman Armageddon mengirimi produk ini dengan monitor, jadi kayaknya headsetnya ini kegencet monitor, jadi boxnya udah rusak kayak gini, dan ada beberapa part yang udah lungset, jadi ya saya tunjukkan kayak gini aja. Jadi kalau dari segi packaging menurut saya keduanya sama sih konsepnya ya, dengan warna hitam dan kuning, kemudian ada gambar headset di sebelah kiri. Bedanya hanya tulisan Nook 13R dan Nook 9 beserta fitur-fitur lain yang sekarang ada di Nook 13R. Kalau dari segi spesifikasi yang berbeda adalah di tingkat impedance-nya. Kalau di Nook 13R dia pakai 16 ohm, kalau yang di Nook 9 dia pakai 20 ohm dengan output yang lebih ringan sekarang yaitu 20 mW, sementara di Nook 13R ada di 30 mW. Kemudian untuk spesifikasi mikrofonnya masih tinggi sensitivitasnya Nook 9 dengan 43 desibel. Kemudian untuk frekuensi range-nya juga sama, dan yang berbeda berarti adalah fitur ya. Kalau di Nook 13R dia memiliki 14 mode efek plus 16,8 juta warna. Kalau di Nook 9 dia punya hanya 7 color lighting. Jadi dia hanya punya 7 mode untuk lighting effect. Oke, nggak usah teoritis lagi, sekarang langsung aja kita bahas headset gaming dari Armageddon yang punya fitur 7.1 ini. Buat kalian yang pengen tahu gimana caranya untuk bagaimana caranya tahu headset itu udah punya fitur 7.1, gampangnya kayak gini. Kalian lihat aja kabel konektornya. Kalau kabel konektornya itu USB kayak gini dan nggak ada konektor jack 3,5 mm, berarti headset tersebut sudah punya fitur yang namanya 7.1. Tapi kalau dia konektornya masih 3,5 mm tanpa USB seperti ini, berarti dia belum punya fitur 7.1. Tapi sekarang juga ada headset yang konektornya itu banyak kayak gini, jadi dia punya konektor USB dan juga jack 3,5 mm seperti ini. Kalau seperti ini juga belum 7.1 karena dia masih terpisah antara USB dan juga jack 3,5 mm, jadi nggak berfungsi bersamaan. Jadi ini konektor USB-nya ini cuman sebagai lighting. Kalau ini ya untuk mic, ini untuk suara. Dan kalau udah jadi satu seperti yang saya tunjukkan tadi, berarti dia sudah punya fitur 7.1. Jadi kalau headset 7.1, konektor USB-nya itu bisa untuk lighting, kemudian untuk suara, dan juga untuk recording. Sekarang kita bahas kedua headset gaming dari Armageddon ini untuk mengetahui apa saja perbedaan dari Nook 9 dan Nook 13R ini. Dan first impression saya, atau pandangan pertama saya, pasti langsung ke bagian ear cup ini. Kalau di bagian ear cup ini, Nook 9 memiliki desain yang bulat seutuhnya dan juga ada kayak lubang speaker. Jadi kayak speaker gitu, jadi ini headset tapi dia kayak kesannya itu mengeluarkan suara dari sini. Gitu mungkin ya konsepnya ya. Sementara untuk yang Nook 13R desainnya itu nggak bulat seutuhnya, jadi dia ear cup-nya agak elips. Kenapa saya bilang ear cup meskipun ini bukan bagian ear cup? Karena pasti ear cup bagian dalamnya ini menyesuaikan dari desain yang di bagian luar. Jadi ear cup-nya di sini dia nggak bulat, jadi dia elips. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang gini, yang nggak terlalu bulat, karena kalau yang bulat itu di telinga saya itu kebesaran, tapi kalau yang elips seperti ini dia pas. Sekarang kita bahas dari segi headband. Di atasnya sini, kalau yang Nook 13R dia pakai metal, jadi ini metal besi. Yang Nook 9 ini sebenarnya juga pakai besi, cuman dilapisi karet. Dan kalau dari segi headband, menurut saya masih empuk yang Nook 9 karena ini
di dalamnya sini masih terdapat busa tambahan seperti ini. Jadi masih ada busa biar kepala kalian itu kalau misalkan kalian pakai masih kerasa empuk, jadi nggak langsung natap ke bagian yang atas ini. Sementara kalau yang di Nook 13R ini tipis banget dan hampir nggak ada busanya. Ada sih ya, tapi tipis banget. Kemudian untuk adjustment headnya nggak ada di bagian kiri kanannya, nggak ada. Jadi untuk adjustment head atau untuk menyesuaikan dengan kepala kalian ya pakai karet yang molor ini. Dan ini bisa panjang banget, bisa sampai berapa sentimeter ini. Jadi kalau misalkan dipakein di hook sekalipun kayaknya masih bisa ya, karena molornya panjang banget tuh. Kemudian kalau dari segi mic keduanya sama, jadi micnya ini fleksibel. Jadi misalkan kalian nggak mau pakai mic ya bisa dibawahkan seperti ini. Kemudian kita bahas bagian earcup bagian dalam ya. Kalau di bagian dalam semuanya menggunakan vegan leather kalau kata Armageddon ya. Jadi di boxnya ada tulisan vegan leather. Leather itu kulit, vegan itu mungkin termasuk tipe kulit imitasi karena nggak mungkin pakai kulit asli ya. Kalau pakai kulit asli nanti melanggar undang-undang. Kulitnya siapa mau ditaruh sini ya kan? Untuk bahan kulitnya ini lumayan dingin. Yang ini juga dingin karena bahannya sama. Yang Nook 9 ini bahan kulitnya agak tipis, sementara yang Nook 13R ini agak tebal. Dan untuk bahan kulitnya keduanya adem sih. Jadi kalau misalkan kalian pakai untuk jangka waktu yang lama nggak akan gampang gerah atau sumuk. Kemudian kalau dari segi kabel, ketika saya lihat, saya rasakan itu kabelnya ini sama. Cuman entah kenapa kalau di packagingnya namanya berbeda. Kalau untuk yang Nook 13R ini nama kabel di packagingnya adalah Ultra Durable Kevlar Rayon Surge Cable. Sementara untuk yang Nook 9 namanya adalah Shield PVC Cable. Tapi kalau kalian lihat ini kayaknya sama ya. Kabelnya ini sama-sama kuat emang, cuman entah kenapa nama di packagingnya sama. Mungkin itu nama untuk gimmick marketing. Intinya kabelnya ini tebel banget meskipun nggak braided, tapi ini tebel banget. Kabelnya ini kayak kabel-kabel colokan TV ya. Jadi dia tebel banget dan dia kuat banget. Kemudian kalau untuk kontrolernya, coba tebak dulu mana kontroler yang Nook 9 dan mana yang Nook 13R. Ya bener, yang besar ini adalah Nook 9 yang memiliki banyak banget tombol. Di sini ada tombol mute, kemudian tombol untuk mematikan mic, tombol 3D atau woofer. Jadi misalkan kalau tombol 3D ini kalian tekan, suaranya akan lebih ngebass. Kemudian di sini ada lighting effect, di sini ada volume. Udah. Kalau di yang Nook 13R ada tombol untuk mematikan mic, tombol mute, tombol lighting effect, dan tombol 3D. Untuk tombol volume up and down-nya 13R kecil di sini. Kemudian perbedaan lain ada di lighting effect. Kalau Nook 13R ini memiliki 16,8 juta warna dan mode lighting effect-nya ada 14. Kalian bisa menggantinya dengan tombol controller di sini yang ada logo lampunya ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kayak mode-mode RGB-nya berubah gitu ya. Kemudian ini merah, hijau, ini apa ini? Ya warna hijau muda, ini biru muda, ungu lagi, merah muter-muter. Ya kayak gitulah, pokoknya ada 14 mode lighting effect. Sekarang kalau untuk yang Nook 9 sama juga, untuk menggantinya kalian tinggal pencet controllernya dan cari yang ada logonya lampu ini. Nah, pencet aja. Kok cuman ini modenya? Oh, kalau yang Nook 9 cuma ini ya. Coba kita balik sebentar. Karena logonya itu di tiap earcup beda. Kalau yang Nook 13R ini ada tulisan Nook 13R. Tapi yang di sebelah sini logo Armageddon. Jadi logonya ada 2. Oke, jadi sekarang kita coba untuk yang lighting effect Nook. Oh, jadi kalau dari segi lighting effect Nook 13R buat kalian yang suka dengan RGB-RGB-an, ya kalian pilih yang Nook 13R lah. Kalau yang Nook 9 ini soalnya warna RGB-nya terbatas, jadi nggak sebanyak pilihan di Nook 13R. Oke, sekarang kita coba kedua headset gaming ini dari segi kualitas suara dan juga mikrofon. Sekarang yang kalian dengarkan ini adalah suara mic dari Armageddon Nook 9 yang ternyata harus didekatkan dulu agar desibelnya itu kerasa jernih atau kerasa cukup keras. Cuman kalau kalian agak jauhkan seperti ini, suaranya itu saya yakin pasti terdengar lebih pelan karena di sini desibelnya nggak terlalu grafiknya nggak terlalu tinggi. Dan menurut kalian gimana suara dari mic Nook 9 dari Armageddon ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kalau dari segi kualitas suara Armageddon Nook 9 ini lebih terdengar suara bassnya daripada treble-nya. Dan kalau misalkan ini nanti diimplementasikan ke game, mungkin game-game FPS ya yang suara tembakan atau suara
bomnya itu bakalan kedenger banget. Tapi kalau untuk suara step mungkin nggak akan terlalu kedenger kalau pakai headset gaming yang Nook 9 ini, karena suara bassnya ini kenceng banget. Dan kalau kalian pakai di musik, kalau suara EDM kayak gitu bakalan enak banget. Dan saya ralat, kalau tadi saya bilangnya headset dengan earcup yang bulat itu dia akan longgar, ternyata yang Nook 9 ini nggak longgar. Karena kenapa? Karena biasanya kan kalau headset itu kan di bagian luarnya mengikuti bagian earcupnya ya. Ternyata ini enggak. Jadi bagian earcupnya ini tetap elips seperti Nook 13R tadi. Jadi dia di telinga saya itu pas. Dan kalau saya pakai, suara luar itu nggak kedenger sama sekali. Jadi sekarang saya itu langsung auto budek. Kayak gitu. Dan kalau untuk dipakai, nyaman sih, dia empuk. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, headband di bagian atas ini karena ada busa. Dan busanya itu kulit juga, jadi dia adem, nggak terlalu sumuk kayak gitu. Cukup oke, cuman sayangnya memang ini yang saya nggak suka adalah controller dari Armageddon Nook 9 ini yang gede banget. Jadi misalkan saya pakai gini ya, kemudian kan misalkan kita ngegame dan ini tuh ke badan, natap-natap kayak gini, itu bakalan mengganggu banget. Tapi kalau untuk beratnya, kontrolnya nggak terlalu berat sih, karena dia kan bahan quality-nya pakai plastik, nggak pakai besi, jadi kalau misalkan menggantung kayak gini nggak terlalu berat. Oke, jadi itu adalah Nook 9. Tadi suaranya juga udah kalian dengar. Sekarang kita coba untuk yang produk terbaru dari Armageddon, yaitu Nook 13R. Oke, jadi sekarang yang kalian dengarkan adalah suara dari mic Nook 13R. Apakah ini harus didekatkan juga? Ini posisi dekat sekarang ya. Kalian pasti dengar dengan jelas karena desibelnya di sini saya lihat gede banget. Cuman kalau saya jauhkan cukup masih kedengar dibandingkan Nook 9 tadi. Karena desibel, meskipun saya sekarang nggak mendengar suara saya, tapi di sini ada desibelnya kelihatan. Dan kalau misalkan kita jauhkan masih kedengar. Jadi misalkan kalian, kalau mic terlalu dekat itu kayak nggak enak gitu loh. Apalagi sampai menyentuh mulut, itu kaget kadang kalau main game. Oke, jadi itu adalah kualitas suara dari Nook 13R. Seperti apa suaranya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mana yang paling bagus antara Nook 13R atau Nook 9 yang dulu sempat jadi bestseller, dan kalau yang ini adalah produk barunya Armageddon. Sekarang kita coba untuk kualitas suaranya. Nah, kalau yang ini suara bassnya nggak terlalu dominan, tapi masih kedenger empuk dan enak. Cuman treble-nya itu masih kedenger. Kalau yang ini tadi kayak bass banget, tapi ini agak balance antara treble dan juga bassnya. Oh, jadi mungkin dari segi upgrade antara Nook 9 dan Nook 13R ini adalah kualitas suaranya ya. Jadi ini misalkan kalian buat main game, suara step itu masih kedenger kalau pakai headset yang ini. Karena kalau yang ini bassnya dominan banget, sementara yang ini lebih balance untuk bass dan juga treble-nya. Kalau untuk pemakaiannya, jujur saya lebih suka yang ini ternyata dibandingkan yang terbaru. Karena ini suara luar itu saya masih kedenger, jadi saya nggak langsung budek kalau pakai ini. Jadi untuk kedap, sistem kedapnya itu masih bagus yang ini. Kalau ini sayangnya yang saya nggak suka, headbandnya ini terlalu tipis. Meskipun ini pakai kulit yang bagus banget. Di bagian atasnya ini cuman headbandnya dia tipis, nggak ada busanya. Kalau untuk earcupnya dia adem, enak, nggak sumuk atau gerah. Untuk kontrolnya juga besar, tapi nggak terlalu besar seperti yang ini. Kalau yang kuning ini besar banget. Jadi yang controller yang Nook 13R ini menurut saya nggak terlalu mengganggu. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya pakai dua dulu biar terlihat legit gitu ya, sambil kita bikin kesimpulan. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari produk headset gaming dari Armageddon seri Nook ini. Untuk yang Nook 9 ini harganya sekitar 300 sampai 400 ribu, saya cek di e-commerce tadi. Dan dengan harga segitu menurut saya ini adalah salah satu headset 7.1 termurah. Karena biasanya masih di atas 500 ribu. Dan untuk yang Nook 13R ini di e-commerce officialnya Armageddon di Shopee, link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi. Harganya itu sekitar 439 ribu kalau nggak salah. Dan sedikit update dari Nook 9, jadi dia update-nya ada di lighting effect, kemudian juga kualitas suara. Kalau dari segi kabel, menurut saya meskipun namanya beda, tapi kualitasnya sama. Untuk controller dia lebih kecil sekarang, cuman sayangnya kalau yang ini headbandnya ini terlalu tipis. Tapi kalau dari pemakaian, sistem kedapnya bagus Nook 9, kualitas suara bagus ini untuk gaming maupun musik karena bass dan treble-nya itu balance. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan pasti nanti di kolom komentar itu bakalan ada yang komen, masih mending HyperCloud, masih mending DBE. Buat kalian yang sering komen kayak gitu, sekarang saya tantang kalian, taruh link pembelian untuk DBE dan HyperCloud yang kalian selalu gaung-gaungkan ketika saya nge-review headset apapun.
Dan saya akan beli headset yang kalian rekomendasikan itu, dan nanti akan saya comparekan semua headset yang ada di sini, mana yang paling baik menurut saya. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye.